Hari ini adalah minggu pertama. Dan ayat emas kita diambil dari kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Inilah ayat emas kita sepanjang bulan September ya. Ayo kita baca bersama-sama dari terjemahan bahasa Indonesia. 2, 3. Rendahkanlah, ayo kurang keras 2, 3. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Dalam terjemahan New Living Translation bersama-sama 2, 3. Humble yourself before the Lord and He will lift you up in honor. Ya, perhatikan ayat ini. Kalau kita renungkan ayat ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Karena Tuhan punya rencana atas setiap kita. Tuhan punya kerinduan agar setiap kita yang ada di tempat ini Tuhan tinggikan. Yang percaya bersama katakan, enggak ada terbersit di dalam hati Tuhan untuk merendahkan kita. Kalau kita percaya akan firman Tuhan, Yesus dengan jelas berkata, aku datang ke dunia ini untuk memberi kamu hidup dan hidup itu di dalam segala kelimpahan ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, subtema kita sepanjang bulan September adalah the power of humility. Kekuatan atau kuasa di dalam merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bersama saya ucapkan merendahkan diri di hadapan Tuhan. 2, 3. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lebih keras lagi 2, 3. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apa itu merendahkan diri di hadapan Tuhan? Ini perlu kita renungkan ya. Apa yang dimaksudkan dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan? Setelah saya baca berulang-ulang dan kemudian saya renungkan, ternyata merendahkan diri di hadapan Tuhan menurut Alkitab adalah menyadari dan mengakui bahwa hidup ini terjadi karena Tuhan. Ya, pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah Tuhan. Tidak ada kehidupan di atas muka bumi ini kalau tidak ada Tuhan. Amin. Ada kehidupan di atas muka bumi ini karena Tuhan ada. Kalau Tuhan tidak ada kehidupan. Maka itu merendahkan diri di hadapan Tuhan artinya menyadari dan mengakui bahwa hidup ini terjadi karena Tuhan dan tanpa Tuhan tidak ada kehidupan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan tidak sama dengan rendah diri. Ya, rendah diri itu bahasa gaulnya minder. Jadi merendahkan diri di hadapan Tuhan bukan rendah diri, bukan minder. Rendah diri itu tidak sama dengan rendah hati. Merendahkan diri di hadapan Tuhan boleh disamakan dengan rendah hati. Sekali lagi, merendahkan diri di hadapan Tuhan itu bukan rendah diri. Orang yang rendah diri disebut minder, maaf, sudah berulang-ulang diajar dari tempat ini, itu adalah orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang tinggi hati. Jadi kalau ada orang minder ya, itu artinya maaf, itu keangkuhan, kesombongan, tinggi hati yang disembunyikan. Orang yang rendah hati, maka dia akan mudah untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sekali lagi, orang yang rendah hatinya, dia mudah sekali untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kembali ke ayat emas tadi, perhatikan ya. Jadi kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Yakobus 4 ayat 10 tadi, Ia akan meninggikan kita.
Bahkan di dalam terjemahan bahasa Inggris kita akan mendapatkan kehormatan, kita akan mendapatkan kemuliaan. Maka itu saya sering berkata begini, kalau kita menghormati Tuhan, maka kita akan dihormati oleh sesama. Sekali lagi, kalau kita menghormati Tuhan, kita akan dihormati oleh sesama. Tapi kalau kita nggak menghormati Tuhan, maka sesama itu tidak akan menghormati kita. Ya, jadi bagaimana untuk menghormati Tuhan? Kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kepada beberapa anak muda, saya berpesan begini, kamu harus hafal ya, Roma 11 ayat 36. Dan kemudian dia buka ayat Alkitabnya dan kemudian mulai dibaca. Dan saat itu saya bilang coba dihafal tuh Roma 11 ayat yang ke-36 ya. Ayat itu berbunyi begini, bahwa segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam bahasa sederhananya begini, tidak ada satupun yang ada pada kita yang tidak kita terima dari Tuhan. Tidak ada satupun yang ada pada kita yang tidak diberikan Tuhan kepada kita. Kalau kita menyadari akan semuanya itu, maka itu kita gampang untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam kitab Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 kan bilang begini, kalau kamu di luar aku, kamu itu sesungguhnya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kamu tinggal di dalam aku, kamu baru bisa apa-apa, baru bisa berbuah. Orang yang di luar Tuhan itu seperti air, seperti ikan yang keluar dari air. Jadi orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan, orang yang tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, itu seperti ikan yang keluar dari air. Kita tahu nasib daripada ikan yang keluar dari air. Ya, Yohanes 15 ayat 6 berkata, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia akan menjadi kering dan maaf, kemudian akan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Tadi waktu perjamuan kudus, hari-hari ini saya akan dapatkan begini ya, bahwa oleh karena Yesus Kristus Tuhan, oleh karena kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka kita ini di hadapan Allah Bapa, kita ini adalah anaknya. Ya, sekali lagi, oleh karena kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat pribadi kita, maka di hadapan Allah Bapa kita ini adalah anaknya. Di hadapan Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, kita ini miliknya. Yesus mati di atas kayu salib itu untuk menebus kita. Kita ini asalnya ada di dalam maut, ada di dalam dosa. Kemudian Yesus mati di atas kayu salib menebus kita. Sehingga oleh karena Yesus Kristus di hadapan Allah Anak, kita ini adalah miliknya. Dan ingat, di hadapan Allah Anak karena kita ini adalah miliknya, maka kita tidak mungkin untuk dicampakkan atau disia-siakan. Amin. Dalam kitab lain dikatakan bahwa kita ini buatan Allah. Kita ini diciptakan oleh Allah. Kita ini dikasihi, disayangi oleh Allah. Coba kita renungkan, kalau kita punya sesuatu yang berharga, ya saya nggak tahu apa yang berharga, itu mungkin cincin, atau mungkin permata, atau mungkin ada gadget, atau apalah yang menurut kita itu adalah milik kita dan berharga. Saya percaya pasti akan dijaga sebaik mungkin. Benar atau benar? Ya.
Mungkin kita bisa teledor dalam menjaganya sehingga bisa ketelisut, maaf, juga bisa hilang. Tapi kalau kita menjadi miliknya daripada Allah anak, kita nggak mungkin terhilang. Amin. Kita nggak mungkin disia-siakan. Kita nggak mungkin dijagainya. Ya, kita tidak mungkin tidak dijagainya. Dalam kitab Sakaria dikatakan bahwa kita ini adalah biji mata Allah. Ya, kita ini punya biji mata, kita sayang-sayang, kita jaga sedemikian rupa. Kalau berhari-hari mungkin keluar air atau berhari-hari kita merasa nggak enak dengan mata kita akan cepat-cepat cari dokter untuk diperiksa ada apa dengan mata kita. Lebih-lebih Tuhan. Ya, jadi di hadapan Allah anak kita ini adalah miliknya. Ya, di hadapan Allah Bapa kita siapa? Kita adalah anaknya. Kemudian di hadapan Allah Roh Kudus kita kan percaya Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Oleh karena Yesus Kristus Tuhan, ya oleh karena Kristus Yesus Tuhan, maka di hadapan Allah Roh Kudus kita ini tempat kediamannya. Kita ini adalah baitnya. Kita ini adalah tempat tinggalnya. Kita ini adalah rumah Allah. Kalau kita renungkan ini Bapak Ibu sekalian, wow, ini adalah pewahyuan yang luar biasa. Maka itu apa yang sudah dinaikkan oleh pemimpin pujian tadi luar biasa ya. Seperti anak panah di tangan pahlawan ya. Pahlawan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Pasti karena dia pahlawan, karena kita ini dilepaskan oleh pahlawan itu, pasti tepat sasaran. Dan apa yang menjadi sasaran dari Tuhan untuk hidup kita? Jelas-jelas tadi dikatakan Tuhan mau kita ditinggikan. Amin. Tuhan mau kita memperoleh kehormatan. Ayat yang lain berkata begini, aku tahu rancanganku mengenai kamu. Rancangan apa? Rancangan masa depan yang cerah dan penuh dengan pengharapan. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus Kristus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Bapak Ibu sekalian, berdasarkan Filipi pasal 2, maka orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan harus ada buktinya. Ya, saya sering katakan begini, I love you, ya kan. Aku cinta padamu. Ada suami istri yang bertengkar ya. Suaminya sering berkata kepada istrinya, I love you sayang. Dan kemudian istrinya marah, ya kan. Apa? Omong aja I love you, gombal kamu. Kalau kamu memang cinta sama aku, harus ada buktinya, ya. Dan Alkitab bilang begini, kalau kita cinta kepada Tuhan, 1 Yohanes 5 ayat 3, buktinya adalah mentaati perintahnya, mentaati firman-Nya. Nah, bukti orang merendahkan diri di hadapan Tuhan, Filipi pasal 2 ayat yang ke-8 menyampaikan, yaitu taat kepada firman Tuhan sampai kepada akhir hidupnya. Ya. Jadi Tuhan mau Bapak Ibu sekalian, kita ini taat kepada firman Tuhan sampai akhir hayat kita, dan sudah diberi contoh, diberi teladan, yaitu Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita katakan dia raja di atas segala raja, Tuhan di atas Tuhan. Ya, Lukas pasal 14 ayat yang ke-11. Lukas pasal 14 ayat yang ke-11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Camkan ini. Kalau ada orang yang meninggikan dirinya,
dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu sekalian, karisma, kepandaian, kecerdasan, talenta gampang membuat kita terkenal. Gampang membawa kita untuk ada di puncak. Tapi untuk tetap ada di puncak, orang dunia bilang begini, dibutuhkan karakter. Itu dunia, ya. Dunia selalu bilang begitu. Karakter yaitu berintegritas. Sebab kalau udah sampai di puncak, dunia bilang kalau kita nggak punya karakter yang baik, maka sebentar akan turun, melorot dan kemudian nggak ada lagi. Dan udah banyak contohnya Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau Tuhan mengangkat dan meninggikan kita, maka yang akan menyebabkan kita tetap di puncak itu adalah ketika kita hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau orang dunia bilang karakter, anak Tuhan bilang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita tetap rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, percayalah Bapak Ibu sekalian, rencana Tuhan untuk kita untuk terus naik, naik dan naik. Menjadi kepala bukan menjadi ekor, itu pasti terjadi di dalam hidup kita. Bapak Ibu coba renungkan permainan ular tangga ya. Waktu saya masih kecil di kampung saya suka main itu mainan namanya ular tangga ya. Siapa yang tahu ada permainan namanya ular tangga boleh angkat tangannya? Oh ya, yang muda-muda nggak tahu ya karena mungkin belum lahir ya. Tapi permainan ular tangga itu ya itu ternyata kalau direnung-renungkan itu alkitabiah Bapak Ibu sekalian. Kalau kena anak tangga apa yang terjadi? Naik, ya kan? Tapi kalau kena ular apa yang terjadi? Kepala ular turun. Kalau kena buntut ular kan enggak terus naik, ya kan? Enggak kan? Tapi kalau kena kepala ular terus tuh turun. Kita tahu ular lambang dari apa? Ular lambangnya apa? Iblis, ya kan? Ular itu lambangnya iblis. Tuhan mau kita naik, iblis mau kita turun. Sekali lagi, Tuhan mau kita naik, Tuhan mau kita ditinggikan, Tuhan mau hidup kita terhormat. Kalau kita udah menikah dan kemudian dianugerahi anak, ya, maka kita pasti senang kalau anak kita hidupnya senang. Kita senang kalau hidupnya anak kita terhormat. Nggak ada orang tua yang normal bilang gini, wih puji Tuhan loh, anakku sekarang ya bobroknya luar biasa. Wih sungguh aku bersyukur sama Tuhan. Saya rasa nggak ada ya. Kalau ada seperti itu ya mungkin cuma 1-2, mungkin lupa minum obat apa ya kan. Tapi sebagai orang tua yang normal akan senang melihat anak-anaknya hidupnya terhormat. Maka itu Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus, kepada jemaat di Korintus, kepada jemaat-jemaat yang dirintisnya, dia berkata begini, peperangan kita ini sesungguhnya bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat yang ada di udara, pemerintahan kerajaan setan dan iblis. Ya, Tuhan senang ketika kita ditinggikan, dan iblis senang kalau kita direndahkan atau dihancurkan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan ada seorang pun di antara kita yang mau masuk dalam perangkap iblis sehingga kita menjadi tinggi hati, gak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amsal 22 ayat yang keempat, ya, Amsal 22 ayat yang keempat, dikatakan begini, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Ini bicara tentang orang yang percaya kepada Yesus Kristus ya. Takut akan Tuhan itu apa? Menghormati Tuhan.
Takut akan Tuhan itu apa? Mentaati firman Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan dan kita rendah hati, maka dengan jelas dikatakan kita ini akan memperoleh kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ini satu rahasia yang sederhana yang diberikan kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Tinggal bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan dan kemudian meresponi dengan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kesombongan, kecongkaan, tinggi hati itu adalah jalan tercepat atau jalan tol untuk menuju kepada kehancuran atau kebinasaan. Tadi pagi dalam ibadah online hari Minggu kita dilayani oleh Pastor Deborah Kristanto, ya. Saya harap Bapak Ibu bisa mendengarnya secara ulang di YouTube channel Gereja BMC. Saya dan istri secara khusus sangat diberkati dengan apa yang disampaikan oleh beliau tadi, ya. Dan saya juga mengikuti tadi ibadah daripada Gereja BMC yang ada di Philadelphia. Pendeta Lukas Kusuma menyampaikan juga topik yang sama. Saya kepingin agar saya semakin dilengkapi untuk bisa disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Maka itu Bapak Ibu sekalian, dari tempat ini saya percaya Tuhan mencintai, Tuhan mengasihi kita. Sehingga dalam Amsal dikatakan jalan hidup orang benar yang bersih kelakuannya itu akan seperti cahaya fajar pada pagi hari yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Jadi harus kita masukkan dalam hati kita yang paling dalam adalah kehendak Tuhan, hidup kita ditinggikan, adalah kehendak Tuhan kita hidup terhormat, adalah kehendak Tuhan kita hidup tidak kurang suatu yang baik daripada Tuhan. Di Alkitab mencatat ada beberapa tokoh yang sangat diberkati oleh Tuhan. Contohnya Simson, ya. Memang tidak ada di PowerPoint, saya tidak tulis di situ. Tapi Simson ditulis begini, dia lahir dari seorang perempuan. Kemudian perempuan ini memberi nama anak itu Simson. Anak ini diurapi Tuhan, menjadi besar dan diberkati oleh Tuhan. Wow, luar biasa. Itu kisah daripada Simson. Tapi Bapak Ibu sekalian, sayang dia. Sayang banget ya, saya udah nonton juga di Sight and Sound itu. Sudah dibikin drama musikalnya ya di Sight and Sound juga tentang Simson, ya. Bagaimana Simson yang diberkati oleh Tuhan, dianugerahi kekuatan, dianugerahi segala sesuatu yang baik. Tetapi ketika dia tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia lebih menuruti nafsunya. Apa yang terjadi? Kedua matanya dicungkil, Bapak Ibu sekalian. Wow. Dicungkil dan kemudian dipenjara. Kemudian apa? Dijadikan bahan ketawaan, dipamerkan kepada banyak orang. Coba ya, orang yang diurapi Tuhan, orang yang diberkati Tuhan, hidupnya ngalami episode yang tidak baik. Ingat, banyak pilihan yang kita bisa pilih di dalam hidup ini. Tapi please, jadilah orang yang bijaksana, memilih untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, apa itu merendahkan diri di hadapan Tuhan? Yaitu hidup taat kepada firman Tuhan. Mengapa kita harus taat kepada firman Tuhan?
Sebab kita menyadari tanpa Tuhan tidak ada kehidupan. Kalau kita boleh hidup sebagaimana kita ada hari ini, itu juga karena Tuhan. Memang waktu sebelum matinya Simson bilang gini, Tuhan ampuni aku. Ya, tapi kan sayang, harus buta dulu. Dia bilang gini, Tuhan, aku mau mati bersama-sama dengan orang yang mentertawakan aku. Berikan aku kekuatan ini sekali lagi. Ya. Dan luar biasa, Tuhan mendengar doa daripada Simson. Di tengah-tengah dia dirantai begini, tiba-tiba kekuatannya pulih dan dia tarik ruang tempat lawaan itu, ya, ada kurang lebih kata Alkitab 3.000 orang, dan kemudian ditarik, gedungnya jadi runtuh, 3.000 orang mati termasuk Simson. Matinya mengenaskan, mati tidak terhormat. Mengapa? Karena tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu bukan rencana Tuhan, ya. Kita lihat yang kedua, yaitu Daud. Daud itu kan dari bukan siapa-siapa, ya. Dia hanya menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Dia diangkat begitu tinggi sama Tuhan menjadi Raja Israel. Nanti Bapak Ibu bisa baca di 2 Samuel pasal 24, ya. Dan kemudian Daud di tengah-tengah kejayaannya menjadi sombong, menjadi angkuh, menjadi tinggi hati. Ini ujian Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau ketika kita sudah diangkat oleh Tuhan, dipromosi oleh Tuhan, dan kemudian kita lupa untuk merendahkan diri, inilah kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Segera bertobat, balik kepada Tuhan. Supaya apa? Tetap Tuhan tinggikan. Ya. Akhirnya di tengah-tengah kesombongan, maka Tuhan mengutus Nabi Gad untuk berbicara kepada Daud. Daud, kamu sombong. Tuhan marah. Sekarang Tuhan mau hukum kamu. Pilih nih, ada 3 macam hukuman. Enak ya, dikasih tahu dulu sama Tuhan ya. Dikasih tahu, ayo Daud pilih nih 3 macam hukuman. Yang pertama, 3 tahun kamu akan mengalami kelaparan. Atau hukuman yang kedua, kamu akan melarikan diri dikejar-kejar oleh anjing gila selama 3 bulan. Bayangkan, lari dikejar-kejar oleh anjing gila, dalam hal ini dikejar-kejar oleh musuhmu selama 3 bulan. Wow, ya kan, dikejar-kejar musuh selama 3 bulan. Itu rasanya gimana ya? Itu pasti deg-degan, stres ya, nggak bisa tidur dan lain sebagainya. Atau yang ketiga, kata Tuhan, akan ada penyakit sampar selama 3 hari berturut-turut. Pilih salah satu, coret yang tidak perlu. Dan Daud bilang begini, Tuhan, aku nggak mau milih. Sudah biar Tuhan aja yang menentukan hukumannya apa, ya kan? Dan kemudian Tuhan timpakan sakit sampar dan 70.000 tentaranya itu mati, Bapak Ibu sekalian. Kekuatan Daud, kebanggaan Daud waktu itu kesombongannya, yaitu tentang kekuatan tentaranya. Makanya diprotolin, dikurangin 70.000. Ya, hari ini apa yang jadi kebanggaan kita? Kedudukan kita, ketampanan kita, keuangan kita, keterkenalan kita, talenta kita. Kalau kita nggak segera merendahkan diri, digembosi loh sama Tuhan. Ya, saya tanya begini, seandainya Daud bilang begini, apa ya yang terjadi? Seandainya saya ini jadi Daud, saya bilang gini, Tuhan kapok deh Tuhan, ampun deh aku udah sombong, please jangan dihukum Tuhan. Ini kan dia bilang, ya sudah terserah Tuhan, mau dihukum apa aja aku terima, ya kan?
Kan lebih baik please Tuhan jangan dihukum aku nggak mau dihukum Tuhan kapok deh aku mau bertobat. Saya pikir ceritanya akan lain. Ya, ini contoh orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan kemudian tadi pagi saya nguping dari BMC Philadelphia. Ya, Pak Lukas pakai contoh Nebukadnezar. Nebukadnezar itu luar biasa. Dia Raja Babel yang hebat Bapak Ibu sekalian. Tapi kemudian jadi sombong. Dan kemudian karena dia jadi sombong, maka dihukum sama Tuhan 7 tahun. Nebukadnezar itu dia kemudian menjadi seperti binatang. Ya. Dan kemudian makanannya bukan lagi pecelan atau gado-gado, ya, tapi makanannya rumput. Ya, saya belum pernah dengar rumput dijadikan gado-gado. Ini Pak Akwang nih bikin gado-gadonya enak luar biasa. Ya, pernah bikin gado-gado dari rumput? Enggak ya. Jadi Nebukadnezar itu 7 tahun makan rumput. Dan kemudian apa dikatakan? Ya, dia tidak lagi tinggal di dalam istananya, tapi tinggal di halaman luar. Sehingga tubuhnya kepanasan. Dan kemudian kalau pagi hari tubuhnya penuh dengan embun. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian jangan main-main dengan yang namanya tinggi hati atau kesombongan. Satu lagi, dalam kitab Lukas pasal 15 itu cerita tentang anak yang bungsu. Ya, anak bungsu itu kan sudah enak-enak di rumah bapaknya ya, di Lukas 15. Dan kemudian apa? Bosen di rumah bapak, ya kan? Aku mau keluar dari rumah bapak. Ya, tadi dalam kitab Yohanes, di luar aku kamu nggak bisa apa-apa. Di luar aku kamu akan jadi kering. Di luar aku kamu akan dicampakkan dan dibakar. Anak bungsu, kita tahu Lukas pasal 15. Dia kemudian sampai apa? Miskin Bapak Ibu sekalian. Miskin. Sampai mau makan makanan babi aja, ya. Itu nggak bisa. Contoh zaman ini, saya udah berkali-kali saya saksikan tentang diri saya. Ketika saya jaya, ketika saya diberkati, tidak ada seorang pun yang berani menasehati saya. Saya sombong, saya angkuh, saya nggak mau rendah hati, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling benar. Akhirnya apa? Tuhan rendahkan serendah-rendahnya, memalukan. Tuhan baik, amin. Tuhan mencintai dan mengasihi kita. Kalau kita kembali kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti pulihkan. Kolose pasal 2 ayat yang ke-18, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri. Ternyata merendahkan diri bisa pura-pura loh. Ya kan? Kalau enggak ditulis di Alkitab. Jadi ada pura-pura merendahkan diri. Yang saya tahu waktu anak-anak saya masih kecil pura-pura tidur. Padahal enggak tidur ya kan. Pura-pura belajar. Padahal tidak belajar. Artinya pura-pura itu tidak melakukan dengan sesungguhnya. Ya, itu pura-pura. Maka itu merendahkan diri nggak boleh pura-pura. Di satu negeri yang hari ini lagi viral nih. Lagi viral. Bekas presiden 10 tahun menjabat menjadi presiden. Kalau sudah 10 tahun jadi presiden,
Hebat atau hebat? Halo? Hebat atau hebat? 10 tahun jadi presiden. 5 tahun sudah selesai, pemilihan lagi ikut. Dia jadi presiden. Setelah jadi presiden selesai 10 tahun diangkat jadi ketua partai. Hebat atau hebat? Hari-hari ini di koran mantan presiden ini marah-marah loh. Ada di televisi, ada di YouTube, ada di media sosial. Dia bilang begini, si Anu itu seperti musang berbulu domba. Apa itu musang berbulu domba? Kalau Alkitab kan ada serigala berbulu domba. Saya baca itu beritanya, ya kan? Ternyata gini, pura-pura ternyata saya ini ditipu. Bayangkan, presiden 2 periode bisa ditipu. Ditipu sama orang yang pura-pura. Hati-hati loh Bapak Ibu sekalian, banyak musang-musang berkeliaran. Kalau di gereja namanya serigala berkeliaran. Pura-pura jadi domba deh, lucunya, baiknya, ya kan? Pura-pura merendahkan diri. Ya, tadi apa? Merendahkan diri. Buktinya apa? Taat kepada firman Tuhan. Pura-pura taat, ternyata tidak taat. Tinggal tunggu waktunya, ya. Tinggal tunggu waktunya untuk mengalami kehancuran. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6. Dikatakan begini, Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Itu Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6. Mari kita lihat Amsal 6 ayat 16 sampai dengan ayat 17. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Nomor 1, mata sombong. Nomor 2, lidah dusta dan lain sebagainya. Kesombongan, keangkuhan, tinggi hati nomor 1. Di dalam medis itu dikenal begini, bahwa kencing manis, ya, kencing manis atau kencing gula itu adalah ibu dari segala penyakit. Wah, jadi hati-hati ya Bapak Ibu sekalian, please jaga kesehatan, jangan sampai gula kita tinggi, ya. Sebab kalau gulanya tinggi gampang nanti sakit kolesterol, darah tinggi, kemudian lain sebagainya. Ya, jadi gula harus dijaga. Sebab sakit gula, sakit kencing manis itu ibu daripada segala penyakit. Segala penyakit. Sombong adalah ibu dari segala dosa. Sekali lagi, sombong itu adalah ibu dari segala dosa. Sombong adalah ibu dari segala kehancuran atau kebinasaan. Saya sudah hampir selesai. Ada beberapa contoh di sini Bapak Ibu sekalian. Tahun 2005 di kota Campinas di Brasil ada sekelompok berandalan, dia menjemput temannya yang Kristen. Ya. Dan kemudian ibu yang punya rumah ini dia sangat mengkhawatirkan anaknya kok pergi dengan berandalan ini. Kemudian anak ini diantar sampai ke mobil itu. Dan dia bilang begini, "Nak, berdoa ya sama Tuhan. Tuhan menyertai kamu, Nak." Kemudian anak ini di tengah-tengah temannya bilang begini, "Ma, ini lihat Ma, bangkunya sudah penuh. Jadi Tuhan gak bisa duduk di sini.
Kalau mau Tuhan ya duduk di bagasi aja. Ketawa sama teman-temannya dan kemudian mereka pergi. Beberapa jam kemudian polisi datang ke rumah ibu ini dan mengabarkan bahwa anak ibu ini dan teman-temannya meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Seperti disambar beledek Bapak Ibu sekalian. Ibu ini semaput dan kemudian setelah siuman dia pergi ke lokasi mau lihat anaknya yang sudah meninggal. Dan alangkah kagetnya ketika dia melihat mobilnya itu remek saudara. Rusak berat dan mayat daripada anaknya tidak bisa dikenali. Tapi ajaibnya bagasinya itu sama sekali nggak rusak. Bahkan di dalam bagasinya ada satu box telur ayam dan tidak ada satu telur pun yang pecah. Mengapa? Karena Yesus duduk di bagasi. Jangan main-main. Yesus itu Allah yang hidup. Namanya Yehova Syama. Dia Allah yang maha tahu. Dia Allah yang maha hadir. Kalau kita pergi ke Central Park, ada namanya Strawberry Park. Ya, tahu apa Strawberry Park di Central Park? Tempatnya John Lennon ya, benar? Ya, tempatnya John Lennon di situ ya. John Lennon ditembak, Bapak Ibu sekalian. Tahun 1966 dalam sebuah wawancara, waktu itu John Lennon dan The Beatles itu amat sangat terkenal, ya. John Lennon dengan The Beatles-nya. Kemudian dalam satu wawancara timbul kesombongan daripada John Lennon dan dia bilang, "Ya, kami memang grup band yang sangat terkenal. Yesus saja kalah terkenal dengan kami." Yesus itu apa? Ajarannya begitu sederhana, ya. Dan itu diekspos sampai ke seluruh dunia. Tak lama kemudian setelah wawancara itu, dia ditembak mati oleh penggemarnya. Ya. Di Strawberry Park itu, Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian Presiden Brasil namanya Tancredo Neves. Dia ikut pemilihan untuk kedua kalinya. Dan dia bilang begini, kalau nanti partaiku menang, maka Tuhan tidak akan bisa menggagalkan aku untuk menjadi Presiden Brasil untuk yang kedua kalinya. Dan sehari sebelum pelantikan, presiden yang masih muda, gagah, sehat walafiat, mati mendadak Bapak Ibu sekalian. Sehingga tidak pernah dilantik lagi menjadi presiden. New York punya Mike Tyson, terkenal banget. From zero to hero. Duitnya terkumpul waktu dia bertinju 700 juta US dollar. Ya. Sekarang dia menulis buku From Hero to Zero. Kalau dulu kan From Zero to Hero. Sekarang nulis buku dia From Hero to Zero. Duitnya habis 700 juta US dollar. Utangnya di mana-mana. Dia kecanduan narkoba. Kenapa? Dia sombong. Dia sombong. Kabar baik buat setiap kita. Tuhan memberikan rahasia kepada kita. Agar supaya kita rendah hati. Mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dengan mengakui Tuhan. Kalau aku ada hari ini sebagaimana aku ada. Sungguh itu karena kemurahan Tuhan. Roh Kudus tolong aku untuk aku terus hidup di dalam ketaatan akan firman Tuhan.
Dan percayalah Bapak Ibu sekalian, setiap kita yang ada di tempat ini, pasti Tuhan angkat naik, naik, dan naik, dan naik. Amin. Tidak ada yang stuck, tidak ada yang melorot, tapi akan naik, naik, dan naik. Mari kita berdoa. Hamba-Mu selesai berkata-kata, sekarang ya Aba ya Bapa, biarlah Roh Kudus menolong setiap kami. Engkau memateraikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga kami mulai hari ini tidak mau meremehkan firman Tuhan. Kami tidak meremehkan Yesus Kristus Tuhan. Kami benar-benar mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Maka itu Bapak, kami tahu tidak ada perintah-perintah Tuhan yang berat. Biarlah Tuhan dengan segala kerendahan hati kami mau hidup di dalam ketaatan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan pakai hidup kami. Dan dimanapun orang berjumpa dengan kami, mereka akan melihat Kristus di dalam hidup kami. Karena Engkau sudah memanggil kami agar kami menjadi terang, agar kami menjadi berkat. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan.